Ya, nanti. Selamat. Suara kecil ini, matikan. Selamat pagi. Terima kasih Bu Melati Asih yang sudah datang. Suara saya terdengar nggak? Ini mati. Terdengar, Mas. Sambil menunggu teman-teman yang lain ini, kita mulai pengantar dulu. Hari ini kita ada diskusi daring terkait dengan pemanfaatan lahan kosong, lahan nganggur di masa pandemi ini. Hadir di tengah-tengah kita ini Ibu Melati Asih, Kabid Ketahanan Pangan. Kabid sudah mulai. Ibu Melati, suaranya terdengar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melati Asih, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Hari ini kita ada diskusi daring terkait dengan pemanfaatan lahan nganggur, lahan kosong di masa pandemi. Diskusi daring ini memang agenda rutin kami Banyumas Express dan Kebumen Express, seminggu 2 kali. Tujuan utamanya memang untuk mengambil data wawancara dan sekaligus dialog untuk mengambil fenomena-fenomena yang ada di masyarakat guna mendorong upah laku masyarakat itu. Nah, tema kita hari ini adalah pemanfaatan lahan kosong di masa pandemi. Kita ketahui hari ini bahwa sektor pertanian sendiri merupakan sektor yang paling tahan terhadap pandemi. Bahkan berdasarkan 2020 ini, Oktober kemarin, bisa bertumbuh hingga 16% dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang memang mengalami tekanan. Nah, bahkan di masyarakat mulai sedikit ada tren anak-anak milenial ini juga, mereka mulai menyukai pertanian meskipun belum jamak atau belum rata. Sebagai contoh ada mereka yang menyukai hidroponik, tanaman dalam polybag ataupun menggunakan pot-pot yang agak besar. Tapi ini secara prinsip cukup bagus untuk memulai mencintai pertanian, di mana saat ini regenerasi pertanian
menjadi kendala tersendiri. Hadir di tengah kita Ibu Melati. Kita langsung saja ya memberikan waktu kepada Bu Melati untuk mempresentasikan sekitar 10 sampai 15 menit Ibu. Waktu saya serahkan ke beliau. Monggo Ibu Melati. Kaitan dengan bisa di ini ya Pak? Bisa didengar Ibu, suaranya jelas Ibu. Nah, ya. Perluasan areal tanam untuk optimasi lahan di saat pandemi. Ya. Ini untuk di Kabupaten Cilacap masih terbuka luas Pak untuk ini pemanfaatan lahan. Yang pertama itu bisa untuk palawija. Palawija ini bisa yang paling mudah adalah untuk kacang hijau. Kacang hijau, kemudian juga kacang kedelai bisa. Jagung. Kemudian kacang-kacangan. Umbi-umbian, ini apalagi sekarang ada prospek untuk seluruh komoditas ini, tanaman pangan itu pasarnya memang terbuka lebar. Pasarnya terbuka lebar sehingga apapun komoditas yang akan kita kembangkan bisa memberikan kontribusi pendapatan bagi petani atau masyarakat yang cukup signifikan di saat pandemi. Contoh saja saat sekarang di Kabupaten Cilacap itu untuk IMT kedua atau ketiga ini belum seluruh lahan yang ada dimanfaatkan untuk budidaya komoditas tertentu. Nah, ini apabila dimanfaatkan, contohnya saja misalnya untuk budidaya tanaman kacang hijau, tanpa input yang terlalu banyak, hanya perlu benih saja, itu bisa memberikan tambahan pendapatan di saat pandemi ini. Itu harga di pasar sekarang sangat bagus, bisa sampai 14.000 per kilo. Nah ini di Kabupaten Cilacap masih terbuka peluang untuk itu. Memang sudah ada beberapa kecamatan yang sudah mulai membudidayakan komoditas kacang hijau. Ini kami lihat karena kacang hijau ini perlakuannya tidak terlalu rumit, jadi hanya ditanam setelah panen padi DMT 1. Ini nanti bisa menghasilkan kacang hijau dan pasarnya sudah tidak masalah. Kalau di Kabupaten Cilacap yang sudah mulai memanfaatkan lahan, optimasi lahan dengan menanam tanaman DMT ketiga itu dengan palawija, ini ada di beberapa lokasi dan mereka sudah mandate menanam itu. Nah, untuk ke depan kecamatan-kecamatan yang belum melaksanakan, masih memberokan tanahnya di MT3, harapan kami nanti bisa kita semakin perkecil luasannya. Itu harapan kami nanti mulai tahun ini sudah ada bantuan kacang hijau dari provinsi. Mungkin ke depan kami akan continue melaksanakan
perluasan areal, memperkenalkan kacang hijau ini yang paling mudah. Di samping kacang gede juga kita tidak lupakan tentunya untuk membudidayakan kacang hijau. Pasarnya bagus. Kemudian ada yang kedua, taman umbi. Nah, ini prospek potensi dan animo masyarakat sama dengan kacang hijau. Sudah mulai bertambah. Tanaman porang umbi di porang. Nah, ini pasarnya sebenarnya saat ini untuk ekspor, bukan belum dalam bentuk umbinya. Di tingkat pemenuhan bibit tanaman porang ini saja sudah memerlukan luasan yang perlu dikembangkan seperti itu, Bapak. Jadi ada dua komoditas selain komoditas-komoditas yang ada yang mungkin bisa, karena ini tadi potensinya ada, prospek ke depan ada untuk sampai ke ekspor. Itu kita akan konsentrasi di luar padi, jagung, dan kedelai. Itu optimasi menggunakan komoditas tadi, satu adalah kacang hijau dan dua adalah tanaman porang. Nah, ini seperti itu. Kami di Kabupaten Cilacap mulai 2022 nanti akan setelah kontinu membackup dua komoditas ini dengan anggaran yang dari APBD. Kalau dari APBD 1 sudah ada kacang hijau, kemudian kalau bisa nanti APBD 1 dan 2-nya dan pusat bisa backup dari untuk perluasan kacang hijau dan porang. Saya rasa itu Bapak yang dapat kami sampaikan sekilas info mengenai kondisi pertanian di Kabupaten Cilacap yang dalam rangka untuk optimasi lahan di saat pandemi. Saya rasa bisa mendukung perbaikan mutu lahan sekaligus meningkatkan produksi dan produktivitas dan ujungnya meningkatkan pendapatan petani, itu yang penting. Saya rasa itu apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan kami dalam penyampaiannya. Sementara kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada sebenarnya hari ini kami juga mengundang petani porang kebetulan karena dia itu ada acara, jadi memang tidak ketemu, tapi nggak masalah Ibu. Bu, untuk porang ini kan memang infonya ini untuk komoditas ekspor ya ini. Sampai sekarang ini luasan lahan porang di Cilacap yang mulai dibudidayakan sudah seberapa Ibu? Atau informasi yang diterima petani melalui sosialisasi sejauh mana Ibu terkait porang itu? Yes, terkait dengan porang Bapak, sudah mulai ini kan pertama porang di Jawa Timur, kemudian masuk ke Jawa Tengah, itu sudah mencakup beberapa kecamatan di wilayah Hulu, Daya Luhur, Majenang, Wanarja, Karangpucung, Cimanggu, kemudian sampai Cipari, Gandrung, Bantarsari, Jeruk Legi dan Kaumanten itu sudah. Kalau luasannya ada baru belum sampai 20-an hektar. Tapi ini informasi yang kami dapatkan itu belum sampai ke sampai ke umbi porangnya, karena ini kan kualitas ekspor. Saat ini baru mencukupi kebutuhan bibit bintil kataknya itu dari porang seperti itu. Ini jadi baru memenuhi kebutuhan bibitnya. Harga bibit sangat bagus, berkisar antara
200 sampai 300.000 per kilonya. Bu, perkara Pak, itu tanaman ini memang bisa tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi, Bu, untuk porang ini, Bu. porang yang bagus bisa, Pak. Itu mulai dari dataran tinggi sampai dataran rendah. Yang lahan kering, tapi di lahan sawah kalau informasinya juga sudah bisa dikembangkan. Bu, ini kan sudah tren ya, artinya mulai tren mengarah ke sana, Bu. Jadi, Pak, Apakah ada misalkan permintaannya memang sangat tinggi atau jangan-jangan nanti terjadi overproduksi begitu terjadi booming di mana-mana, Bu? Langkah antisipasi dan sebagainya sejauh mana, Bu, sampai sekarang, Bu? jadi kami memang baru mulai akan menangani porang ini secara kontinu, Pak, mulai tahun 2022. Kalau 2021 belum. Yeah. Ini 2022, jadi kita nanti ingin membuat demplot seperti itu. Memang agak harus hati-hati karena kami khawatirkan kalau misalnya seperti komoditas-komoditas yang lain, apa namanya, hanya booming sesaat gitu loh, Pak. Yang kami khawatirkan seperti Jenitri itu sebenarnya. Jadi itu, jadi ini tetap kita akomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat, keinginan untuk apa namanya, porang itu ditangani secara serius oleh kabupaten, seperti itu, Pak. Khususan porang. Bu, tanaman porang ini bisa tumbuh di bawah pepohonan, Bu. Misalkan ada tanaman yang mereka menanam beberapa pekarangan, misalkan kayu-kayu keras dan sebagainya masih bisa tumbuh di situ, Bu. Masih bisa tumbuh, Pak. Jadi di bawah naungan masih bisa. Kalau di yang terbuka itu kan heterokultur. Kalau yang di monokultur juga bisa, hanya saja Kabupaten Cilacap kan monokulturnya masih bergantung sekali pada padi, Pak. Mungkin untuk nanti lokasi-lokasi yang di bawah tegakan perhutani, tanaman perhutani itu bisa kita kembangkan di situ. Kalau saat sekarang seperti itu, menggunakan lahan-lahan perhutani yang posisi kosong, tidak ditanami. Peluang pasarnya bagaimana, Bu, sampai sekarang? Apakah mungkin Peluang pasar, ya artinya mereka kita belum sampai melihat ke hasil umbinya. yes. Belum baru di penyediaan bibitnya, bintil dan kataknya itu kita belum bisa memenuhi semuanya. Artinya secara prinsip jika masyarakat nanti membutuhkan bibit porang bisa kontak ke Dinas Pertanian ya, Bu, ya. Segala informasinya juga disiapkan di informasi mungkin bisa ke dinas. Nanti kami kan bekerja sama dengan petani yang sudah mengembangbiakan porang, karena kita juga baru mulai 2022 nanti mau ke porang. Tapi data di kami ada yang mengembangkan. Bibit yang menyediakan bibit juga ada. Bu, kembali ke kedelai ke kacang hijau ini, Bu. Karena ini kan memang di masyarakat kita itu cenderung mereka menanam padi dan padi, Bu. Secara tadi Bu katakan bahwa kacang hijau ini sangat prospek dengan harganya juga cukup bagus, 14.000 per kilogram. 14.000. Betul. Artinya memang untuk mengarahkan petani di musim tanam, mungkin pas musim kemarau dan sebagainya untuk menanam kacang hijau ini, langkahnya bagaimana, Bu, sampai sekarang, Bu? Jadi Bapak, ini animo masyarakat sebenarnya sudah mulai di beberapa kecamatan. Contoh tadi hampir Kedung Reja, Kecamatan Kedung dan Sidareja, itu sudah mereka minded menanam kacang hijau. Jadi mereka sudah pola tanamnya padi, palawija, menggunakan kacang hijau yang paling mudah ditanam, yang tidak memerlukan biaya terlalu besar, tidak memerlukan perawatan yang terlalu jelimet. Hasilnya tadi sekilonya saja bisa 14.000.
ini tanpa perawatan yang khusus. Jadi metodenya setelah panen padi MT kedua, jadi padi-padi palawija, panen kedua langsung tugal kacang hijau. Sudah, ini menggunakan pupuk sisa yang padi 2 MT sebelumnya. Artinya memang itu pemupukan terlalu banyak ya Bu untuk tanaman ini ya, kedelai ini, tanaman terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Ya. Itu kemudian sekarang juga sudah ada komoditas yang bisa panen langsung. Kalau yang sekarang kan yang masih lokal itu panen yang sudah tua-tua. Kalau ke depan ada pengembangan komoditas yang bisa panen sekaligus selesai. Nah, ini keuntungannya kalau satu hamparan lahan tidak kita tanam terus-terusan padi, ya ini kalau untuk lokasi-lokasi yang tidak mungkin kan kita, ini di Cilacap itu ada lokasi yang memang bisa 3 kali padi, kalau kebutuhan air irigasinya cukup. Nah ini untuk lokasi-lokasi yang tidak bisa dipaksakan tanam padi, kita arahkan nanti MT ketiganya tidak diberokan. Jadi seperti itu, jadi nanti begitu selesai panen langsung ditugal kacang hijau. Ya, nah hasilnya nanti setelah panen jerami bekas bongkarannya itu langsung digelebek di sawah. Nah ini bisa mengurangi kebutuhan pupuk PK-nya, N dan PK-nya. Sudah lebih subur, jadi hasilnya ada, tanah bekas bongkarannya bisa ada tambahan pupuk dari daun dan bekas bongkaran, seperti itu. Jadi mengurangi kebutuhan pupuk. Nah ini fungsinya ya tadi berarti sangat cocok apabila kalau padi kan harus tergantung dengan pupuk kimia. Kalau untuk padi-padi palawija, penggunaan pupuk kimia bisa dikurangi ini, dan tanah lahannya bisa meningkat kualitasnya, mutu tanahnya, tidak menjadi terlalu hutan. Mematuhi model tanam padi palawija ini malah justru petani akan mengurangi biaya produksi dari sisi pupuk ya Bu. Betul Pak. Ya. Bu, sejauh ini memang untuk kacang hijau sendiri bagaimana Bu di masyarakat kuantitasnya, atau beberapa sentra-sentra yang memang diarahkan, berapa kecamatan yang diarahkan untuk menggunakan model tanam ini Bu? Kita tidak paksakan. Untuk lokasi-lokasi yang tadi saya sampaikan, air irigasinya cukup, ya kita kejar program pemerintah untuk meningkatkan produksi padi, gitu. Akan tapi untuk daerah-daerah yang kondisi airnya sangat terbatas dan tidak memungkinkan untuk menanam padi 3 kali, ya kita tidak paksakan. Tapi kita ganti arahnya nanti menjadi padi dan palawija. Nah, yang kita pilih di samping nanti program kedelai dari pemerintah pusat dan provinsi, kita gunakan yang paling mudah, kita kenalkan kacang hijau. Yang paling murah, paling mudah, seperti itu. Untuk yang pemula, kalau yang tadi kita lihat nanti, kita tidak akan dengan dana APBD ini tidak akan menyasar untuk lokasi yang sudah mandate padi palawija. Kita kembangkan untuk lokasi yang memang baru padi bro. Nah, harapannya tadi dengan yang bro tadi tidak dimanfaatkan, nanti petani kalau kita sekali kasih demplot, mereka akan terbuka. Ya, tapi bantuan hanya benih saja Pak rencananya kan itu akan terbuka. Benih yang sudah ditanam kan bisa ditanam lagi di MT selanjutnya, tahun selanjutnya disimpan, yang dijual ada keuntungan, benih selanjutnya kita tidak akan ganti lagi, kita menyasar lagi
untuk kelompok-kelompok tani yang lain yang belum pernah mencoba, supaya mereka tertarik. Jadi harapan kami ke depan tidak ada lagi lahan bro, milik petani. Mereka akan sadar sendiri keuntungannya untuk pengembangan optimasi lahan, mengoptimalkan lahan yang ada tanpa digrokan. Mereka akan mendapat keuntungan, mendapat pendapatan yang lebih. Kemudian yang kedua tadi tanahnya menjadi lebih subur. Kemudian tidak ada lahan yang berok. Seperti itu. Baik Bu, terkait dengan produksi petani itu kan biasanya dengan penggunaan mesin Bu. Sampai sekarang bagaimana Bu terkait hal itu Bu? Penggunaan mesin-mesin pertanian, alat-alat bantu pertanian agar mereka membantu produktivitas pertanian Bu di Kabupaten Cilacap Bu. Apalagi kan ada harapan sebenarnya Bu, regenerasi petani itu juga ada di milenial Bu. Kalau memang mereka dengan alat-alat yang lebih canggih kan mungkin bisa membantu itu Bu. Pak, kaitan dengan alat mesin pertanian Bapak, itu menjadi hal yang tidak bisa kita tolak lagi, karena mengingat jumlah petani sekarang yang konsentrasi di padi ini, di pertanian itu semakin sedikit, usianya juga semakin sepuh-sepuh. Jadi untuk petani generasi muda kelihatannya juga belum tertarik dengan pertanian. Ini masih meninggal sisa-sisa ya Pak, yang sepuh-sepuh, yang ini tingkat pendidikan rendah. Nah, kita menyasar nanti pertanian yang dikelola oleh generasi muda, milenial kita. Nah, karena jumlah SDM tenaga kerja mulai dari olah tanah, tanam, panen, sampai processing pasca panennya, itu keterbatasan sumber daya manusianya, sehingga kita tidak harus mulai memperkenalkan alsintan, alat mesin pertanian yang dibutuhkan. Contoh, sekarang tidak ada lagi. Orang dulu menolak traktor, tapi sekarang menjadi kebutuhan. Tanpa ada traktor, tanam padi serentak itu menjadi hal yang sangat kecil kemungkinannya. Seperti itu. Jadi sekarang mencari juru tanam itu semakin sulit. Harus menunggu Bapak kalau di Cilacap. Nah, ini kalau nanti dengan pengganti alsintan, transplanter, alat tanam, ini tentunya satu alat bisa mencakup mempercepat, sehingga nanti tidak ada di satu lokasi yang belentang-belentong jadwal tanamnya, sehingga itu kan bisa OPT-nya juga sangat mengganggu kalau seperti itu. Saya rasa itu memang tidak bisa lagi tidak ditunda. Tapi combine sekarang untuk buruh panen sudah sulit. Kalau kita tidak tawarkan, tidak perkenalkan, ya memang saat sekarang terkadang ada penolakan dari petani, dari kelompok tani, dari buruh ini, ketakutan mereka. Tapi kalau kita buka mereka, tidak bisa mempertahankan dengan harus dengan tenaga manusia. Kita harus mulai ke alsintan karena memang luas lahan pertaniannya di kabupaten itu sangat luas. Jadi mereka lama-lama juga menyadari. Jadi sudah mulai ada alat tanam yang menggunakan transplanter. Mereka sudah bisa menerima. Kemudian pada saat panen mereka juga sudah bisa menerima ada combine di sawah. Itu Pak. Baik Bu, kembali lagi Bu, sampai sekarang ini dari tahun ke tahun masih ditemukan nggak Bu lahan-lahan yang memang tidak kurang produktif oleh petani itu, misalkan dibiarkan nganggur dan sebagainya Bu? Ada, dia tadi di MT yang
kondisi daerah wilayah mereka memang tidak bisa tercukupi air irigasinya, Pak. Artinya, Itu kondisinya ya, sebenarnya bukan karena tidak dimanfaatkan karena sumber tidak tersedia air irigasi. Kalau ada air irigasi tidak akan disuruh petani itu menanam. iya. Hanya saja karena kondisi wilayah mereka ketersediaan air irigasi yang sangat terbatas, belum sampai ke hilir, kita akan membawa untuk lokasi-lokasi yang ini itu untuk pengembangan komoditas-komoditas yang paling mudah dan murah. Baik. Mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan dari peserta. Masukan juga boleh. Boleh kalau ada masukan untuk komoditas lain yang mungkin bisa mudah, murah dikembangkan. Mungkin petani juga tidak akan kesulitan, ya kami kalau bisa. Soal kedelai hari ini kan memang kita selalu impor ya Bu, kedelai itu untuk usaha tempe hari ini kan kita selalu impor Bu. Bahkan beberapa kali itu ya dikeluhkan oleh baik perajin maupun ini. Bagaimana Bu untuk kedelai sendiri? Bagaimana Bu? Bagaimana? Kaitan dengan impor itu kebijakan pemerintah pusat, Bapak. Mungkin hitung-hitungannya karena melihat produksi, kemudian pasar, itu kebijakan pemerintah pusat. Jadi untuk mengatasi ini kami mengikuti program dari pemerintah pusat, misalnya khusus untuk kedelai. Kedelai ini memang bukan tanaman yang cocok ditanam tropis sebenarnya, Pak. Itu subtropis. Hanya saja karena kita penggemar tahu dan tempe, nah itu menjadi upaya kita maksimal untuk menambah produksi kacang kedelai seperti itu. Artinya memang sebenarnya mengikuti apa arahan pemerintah pusat. Bu, pengolahan hasil pertanian di bawah dinas pertanian juga ya Bu? Pengolahan hasil pertanian. Betul Pak, pengolahan hasil. Jadi kita Pak, tugas dan tanggung jawab kita mulai dari persiapan tanam, olah tanah, budidaya sampai panen. Nah, setelah panen ini sampai pasca panen ya. Nah, pasca panen, setelah menjadi beras, menjadi kacang hijau, menjadi tadi kedelai, itu penanganannya ada di PD lain, Bapak. Itu di Dinas Pangan dan Perkebunan seperti itu. Kalau kami hanya fokus sampai budidaya selesai, berkaitan dengan pemasaran dan lain sebenarnya ada di Pangan dan Perkebunan. Saya pernah melihat Bu, beberapa informasi beberapa kali termasuk di media kami, kelihatannya ada lelang ya Bu di Dinas Pertanian itu, lelang hasil pertanian kelihatannya. Lelang hasil pertanian. Lelang atau pasar online ya Bu ya? Betul Pak, ya kita mengikuti seperti itu. Kita bantu petani, Gapoktan ini untuk kalau ada peluang-peluang seperti itu tentunya kita akan bangsa. Ada MOU misalnya dengan investor, dengan pembeli, dengan misalnya kalau mau jadi benih misalnya PT yang mengembangkan perbenihan, kita tetap ini Pak, upayakan membantu petani kita melalui kelompok tentunya. Saya putus. Oh. Silakan, ini dari peserta lain jika ada masukan atau pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Lanjut.
Bu Melati. Nggih, dalem Bapak. Nggih, perkenalkan saya Mas Sakur, Bu, dari Purwokerto ini. Hari ini kaitannya dengan ketahanan pangan ya, Bu, nggih. Nggih, Pak. Dan pemanfaatan lahan ya. Baru-baru ini saya di Banyumas, di Purwokerto, kaitannya dengan pandemi ini memang pangan menjadi faktor krusial ya ketika aktivitas manusia dibatasi, distribusi barang juga terbatas begitu. Saat ini mulai muncul gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang peduli terhadap pangan, pertanian khususnya itu dengan pemanfaatan lahan sekecil mungkin untuk berbagai jenis tanaman pangan, baik sayuran maupun kacang-kacangan. Ini memang kalau saya lihat itu masih sporadis begitu, belum terarahkan gitu. Nah, kalau di Cilacap sendiri seperti apa, Bu? Apakah sudah ada hal seperti itu, terus kemudian dinas ini menangkap, kemudian memberi arahan lebih luas begitu? Itu seperti itu. Nggih. Kaitannya dengan apa namanya? Nggih, monggo. Nggih, matur Pak Sakur nggih dari Purwokerto. Nggih. Kaitan dengan ketahanan pangan, dengan pemanfaatan lahan ya di saat pandemi. Pertanian saat pandemi ini tidak tergoyahkan sebenarnya. Gitu nggih. Tidak tergoyahkan. Istilahnya seperti ini, Bapak. Pada saat pandemi, orang dari kota balik, banyak yang ke desa. Lapangan pekerjaan semakin sempit di kota-kota karena ada pandemi. Nah, mereka kembali ke desa. Tentunya di desa mereka tidak bisa mereka paling melaksanakan usaha kembali lagi ke pertanian. Karena memang menjadi komoditas yang tetap dibutuhkan. Ada pandemi ataupun tidak, yaitu tetap orang membutuhkan pangan, ketahanan pangan harus tetap terjaga. Dan ini tidak menjadi halangan pandemi terus petani tidak ke sawah, tidak ada. Semakin ke sawah semakin sehat. Kayak gitu, Pak. Ya kan? Berjemur di jam ini ya itu sudah biasa loh petani. Jadi pada saat pandemi ini kemudian pertanian di Kabupaten Cilacap ya memang kalau baru yang seperti porang itu mereka masih antusiasme dari petani yang melihat prospek. Itu sangat besar. Ada potensi sangat besar ya mereka mulai. Nah kita menangkap lihat itu kita dengan tetap kehati-hatian. Nah kita akan ikut mengembangkan. Gitu, porang ya. Ini khusus untuk porang, malah ini di depan kantor DPRD Banyumas itu di depan pintu masuk kemarin saya lihat ada sekitar kanan kiri ada 4 itu tanaman porang itu. Saya nggak tahu apakah, tapi ada beberapa rekan di anggota DPRD PDIP khususnya itu yang wilayah Tambak, Sumbyu. Dia kemarin juga mendampingi itu petani-petani porang begitu. Nah, ini kayaknya memang lagi sangat ngetren sekali gitu nih, Bu. Bapak. Apakah ini nanti bisa jangka panjang begitu, Bu, atau hanya laboratorium dan lain-lain gitu? Porang ini seperti apa gitu? Kalau kami melihat porang ini pasarnya ekspor sebenarnya, Pak. Tingginya itu bukan untuk bahan pangan, sudah bahan kosmetik. Tingginya, harganya juga sangat tinggi. Hanya saja kita juga tetap harus hati-hati, kan gitu. Sekarang belum sampai kita membicarakan hasil sampai umbi, kan itu perlu waktu 3 tahunan, Pak, menjadi umbi yang kualitasnya nomor 1. Nah, itu harganya di atas 1 juta sekilonya. Per kilo. Nah, potensinya itu mungkin yang ditangkap oleh masyarakat, antusiasme melihat potensinya ada, prospek pasarnya ini mereka ini langsung
bergerak sendiri. Nah, ini juga di Kabupaten Cilacap juga ditangkap oleh wakil rakyat kita seperti itu, Pak. Mereka ada yang sudah memotori pembentukan DPD gitu, asosiasi perporangan seperti itu. Saya tidak keberatan sepanjang itu wakil rakyat nanti tentunya akan membackup budidaya porang itu melalui dana aspirasinya seperti itu. Kita kerjanya seperti itu. Ya, semoga ini memang benar-benar bisa menjadi komoditi unggulan nantinya gitu, dan bisa jangka panjang. Betul, Pak. Harapan kami bagaimana kita menaikkan taraf hidup petani kita, memberikan peluang pendapatan yang tentunya tidak perlu biaya yang terlalu besar gitu. Nah, itu tetap kita peningkatan pendapatan ujung-ujungnya itu. Iya, siap. Matur nuwun, Bu. Iya, sami Mbak Sakur. Iya. Bu, untuk budidaya porang sendiri sampai panen itu berapa lama, Bu? Dari tanam kemudian saya panen. Informasinya berapa lama? 3 tahun. Nggih, 3 tahun, Pak. 3 tahun. Nggih, 3 tahun keluar umbinya kualitasnya bisa tinggi. Nah, nanti dari tingkat kualitas umur, ini bisa dilihat dari umur, mungkin nanti juga ada lahannya yang cocok dan tidak, kan kayak gitu. Itu mempengaruhi kualitas. Jadi ya mungkin ke depan bisa saja nanti tanaman-tanaman perkebunan yang umurnya juga sama, kalau prospek hasilnya nanti kelihatannya lebih menguntungkan porang, ya petani pekebun kita mungkin akan beralih ke porang, mengganti tanaman misalnya sengon nanti dengan tanaman porang. Artinya memang dari sisi misal sengon itu kan sekitar 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun bisa 2 kali, Pak. 2 kali porang. Nggih, porang gitu. Itu, Pak. Bu, sudah memetakan pembeli dan sebagainya Pak, Bu, sampai sekarang, Bu? Larinya ke kemana nih porang? Sudah ada kalau saat sekarang kami belum konsentrasi ke investor yang umbi, karena untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bibitnya, bintilnya atau kataknya dari tanaman porang, itu saja masih belum memenuhi, Pak. Belum terpenuhi semuanya. Masih harganya masih tinggi. Satu mungkin pertanyaan terakhir ini, Bu. Hari ini memang sektor pertanian kan memang sektor yang memang tumbuh dan memang terkuat ya, Bu. Artinya terpengaruh dengan kondisi pandemi, bahkan diarahkan misalkan hasil pertanian untuk bantuan tunai langsung, bantuan non tunai pun masih mencukupi, Bu. Pertanyaan gitu, selain sektor pertanian itu kan ada satu sektor namanya rumah makan, kafe dan sebagainya. Nah, sedikit banyak mereka terpengaruh dengan kondisi pandemi ini, Pak, Bu. Ini berpengaruh nggak, Bu, secara global terkait dengan harga hasil pertanian, Bu? Misalkan padi, beras, terus lombok atau cabai dan sebagainya, Bu. Ada pengaruhnya nggak, Bu? Secara umum saja, Bu, di pasaran, Bu. Kalau di pasaran karena sekarang komoditas pertanian kan tidak hanya pasarnya itu untuk rumah makan, kafe dan lain sebagainya ya, Pak. Iya. Semua masyarakat itu membutuhkan pangan, kayak gitu. Jadi memang ada harga yang lebih tinggi, misalnya itu sebenarnya karena musimnya saja. Gitu. Jadi pada saat permintaan pasar tinggi, kemudian alamnya tidak memungkinkan, pada saat misalnya hujan terus misalnya, nah ini kan ada harga yang menjadi lebih tinggi. Pada saat kemarau ada juga komoditas yang harganya menjadi lebih tinggi. Itu sebenarnya kalau secara umum memang ada peningkatan harga komoditas pertanian, tapi terkadang itu belum diterima oleh petani kita, gitu. Belum sepenuhnya karena ada petani kan tidak menjual langsung ke konsumen, jadi dia harus ada pedagang pengepul. Nah, itu
terkadang kenaikan itu belum sampai ke petani. Petani belum menikmati. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sudah 45 menit, Bu. Barangkali ada statement terakhir, Bu, sebelum kita tutup atau close. Ada statement terakhir mungkin, Bu, yang bisa disampaikan? Perlu kami sampaikan dalam rangka pandemi COVID, kita pertanian memang masih menjadikan komoditas yang tidak bergeming dari adanya pandemi COVID. Seluruh komoditas pertanian saat ini hampir semuanya sudah ditopang oleh impor. Hampir seluruhnya, belum semuanya. Nah, sehingga prospek pasar komoditas pertanian masih terbuka lebar. Hampir semuanya harus didukung dengan impor. Nah, bagaimana caranya kita dari pemerintah kabupaten menangkap peluang ini, memotivasi petani dan kelompok tani untuk menanam apa saja tanaman di lahan-lahan mereka yang kosong. Gitu. Jadi menanam komoditas apa saja, karena hampir semuanya komoditas pertanian saat ini masih bergantung pada impor. Nah, itu saja saya rasa. Jadi ke depan ya pertanian tetap akan berjaya walaupun kondisinya apapun juga. Seperti itu, Pak, saya rasa. Terima kasih sekali atas waktunya, Bu Melati Asih. Sebagai diskusi ini nanti kita muat di Banyumas Express dan Kebumen Express, dan sekaligus untuk di media sosial kami. Terima kasih sekali waktunya. Selamat kembali bertugas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.